Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Tabi'at Allaha al-Karim يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا وعلى قلوب عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil بك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wata sabilan ilal haqqi wal huda. Walladzi akrama ibadahu bil imani wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala kitabahu tadhkiratan liman yattaqi rabbahu wa yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu bil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafal Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlul ilmi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Istiqamah, jamaah salatus subhi wa ta'lim, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, para alim ulama, para asatidah, para ustadzat, para muallimin muallimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia pagi hari ini, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah, inayahnya, rahmat, nikmatnya. Dan mari kita terus saling mengingatkan di antara kita agar terus kita meningkatkan syukur kita terhadap segala anugerah Allah. Karena tidak ada satupun keberhasilan dari rencana-rencana kita kecuali itu anugerah dari Allah. Tidak ada kesempatan mulia yang kita lakukan kecuali itu izin Allah. Dan tidak ada kenikmatan apapun yang kita raih kecuali itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita sangat meyakininya. Oleh karena wajiblah kita bersyukur kepadanya dengan meningkatkan saleh dan taat kita, dengan meningkatkan ibadah dan kebaikan kita. Pagi hari ini terbukti seluruhnya yang hadir adalah hamba-hamba beriman, bertakwa kepada Allah, hamba-hamba saleh salehah, hamba-hamba tinggi keimanannya kepada Allah. Karena saya yakin sekali lagi ini dengan banyaknya yang hadir bersama-sama, sepertinya dari pelaksanaan sholat tadi itu tidak ada satupun yang pergi barangkali ya Pak ya. Selesai sholat ini semua setia menunggu majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di mana-mana yang sholat subuh itu banyak Pak, berapa saf begitu. Sudah diumumkan akan ada majelis ta'lim, tapi ternyata habis subuh pada keluar semua pergi, ya mungkin mereka punya kepentingan, wallahu alam. Ya Pak, penting semua yang ngaji tinggal 15 orang, tinggal 10 orang. Ya Allah, ya wallahu alam, kalau memang mereka punya kepentingan yang lebih penting daripada duduk di majelis ilmu semacam ini, taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah. Tapi masa sudah bertahun-tahun setiap ada taklim penting terus Pak.
Ya, masa misalnya begitu ya, sholat sih ikut berjamaah masih lumayan. Zikirnya saja kadang-kadang tidak ikutan. Allah, ya wallahu alam. Kalau memang mereka tidak ada kepentingan, ya sungguh kerugian yang terjadi, Pak. Na'udzubillah, tidak demikian dengan kita semuanya. Kita tidak mempermasalahkan apa kajiannya, tidak mempermasalahkan siapa yang mengkajinya. Betul tidak? Yang penting duduk bersama-sama berjamaahnya, ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidangan dari Allah, ini taman surganya Allah. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, sebagaimana biasa saya ingin melanjutkan kajian kita dari sebelumnya, Ihya Ulumuddin, apa yang dibahas oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih, yang menyampaikan mengkaji hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah menjadi rezeki buat saya dan kita semuanya, menjadi nasihat dan wasiat bagi saya dan kita semuanya insyaallah. Hadirin rahimakumullah, masih berkenaan dengan keadaan hati kita, permasalahan hati kita yang berfungsi dalam tubuh kita. Sebagaimana kita maklum, sebagai sayyidul jawarih, sebagai tuan daripada anggota tubuh kita, pengatur anggota tubuh kita, menjadi motor dari dalam tubuh kita, Pak. Ya, mata kita diatur oleh hati kita. Ya, penglihatan kita, pembicaraan kita, pendengaran kita, tangan, kaki kita, bahkan rencana-rencana kita. Al-qalbu sayyidul jawari. Hati itu menjadi bagian daripada tuan, ya, yang mengatur, ya, dari semua anggota tubuh kita. Oleh karena ya anggota tubuh itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, termasuk hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu punya fungsi masing-masing, punya fungsi, punya tujuan, Pak. Ya, kalau kita tahu, kalau mata fungsinya melihat, kalau mulut ya makan, minum dan berbicara, ada masuk, ada keluar. Kalau telinga ya mendengar, kalau hidung mencium segala sesuatu, bau-bauan, wangi-wangian dan seterusnya. Tangan juga demikian punya tugas, kaki punya tugas, semua. Dan dari tugas-tugas masing-masing itu bisa jadi suatu saat ya salah bertugas, Pak. Nah, ini yang kita takuti, Pak. Ya, takut salah bertugas. Ya, jadi kalau mestinya mata ini melihat, kemudian dia salah bertugas, Pak, atau mungkin terganggu tugasnya, atau mungkin dia sedang sakit, ya akhirnya mata kurang berfungsi, Pak. Ibu rahimakumullah. Ya mungkin karena ketemu penyakit mata, akhirnya penglihatan terganggu. Karena penyakit pendengaran, akhirnya mendengarnya terganggu. Penyakit tangannya, penyakit kakinya. Nah ya, nah ini saya ini sekarang ini, Pak, lagi terganggu ini dengkulnya ini. Mohon maaf, takut ada yang tanya, kenapa tadi kok sholat duduk dia di kursi, nggak biasanya begitu kan ya. Hadirin rahimakumullah, ini salah satunya ini. Jadi karena sedang sakit, ya sedang ya kurang berfungsi, nggak bisa duduk nekuknya itu, Pak. Ya kalau duduk sekarang ya harus selonjoran kayak begitu itu, Pak, ya. Nah itu ya Allah, ya itu, Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau cuman mata, tangan, telinga, hidung dan sebagainya, indera kita itu, Pak, itu tidak seberapa. Andai kata dia salah bertugas atau mungkin memang sedang diganggu, sedang sakit dengan penyakitnya. Tetapi kalau hati sampai salah fungsi, nah di sini hadirin rahimakumullah yang harus kita setiap saat mengkajinya.
maka hati itu akan menjadi qalbun saqimun. Padahal mestinya hati menjadi qalbun salimun. Ya, nanti harus datang di hadapan Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Jangan menjadi qalbun saqim. Saqim itu kalau pakai qaf itu artinya sakit, Pak. Makanya hati-hati, ada orang itu Muhammad Sakim. Nah, ini apa ini? Bagus ya kelihatannya ya. Gak taunya Muhammad sakit itu, Pak. Muhammad penyakitan itu, Pak ya. Ada ya Sakim kalau pakai qaf, kalau pakai kaf ya beda. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini yang kita takuti, mari kita mengkaji bersama-sama. Dan kepada hati siapapun, ya hati itu memang diantaranya kadang sehat, kadang sakit, bahkan kadang hidup, kadang mati. Ya. Sehatnya hati tentu dengan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Sakitnya hati kalau sudah maksiat kepada Allah. Hidupnya hati dengan iman dan takwa, sedangkan matinya hati ya dengan kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikannya. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau sudah penyakit-penyakit tersebut datang, ya kita harus tahu cara mengobatinya. Ya, cara mengobati bagaimana? Tanda-tanda audiha ila sihhah ba'dal mu'alajah. Ya, tanda-tandanya dia sudah kembali kepada sehat setelah kita mengobati. Pertama kita obati dulu ya. Selama ini sudah kita mengkaji sekian lama ya, sekian kali, Pak. Ya. Maka dikatakan di sini, fala tazalu turaqibu nafsak wa tastadillu ala khuluqika bi taysiril af'ali wa ta'siriha. Maka harus terus menerus kita itu mengintai, apa namanya, mengintai, menjaga, apa namanya Pak, diintai, dijaga terus menerus hati kita itu, nafsak, diri kita itu, wa tastadillu ala khuluqik, dan minta tanda-tanda terhadap khuluq. Khuluq itu bukan, kalau khalqik itu artinya ciptaan, tapi khuluqik itu artinya akhlak. Ya, kita minta sebenarnya, atau kita lihat tanda-tanda dari action akhlak kita ini seperti apa ini? Perilaku yang muncul dari diri kita itu yang mana ini? Itu akan menjadi istidlal, akan menjadi tanda-tanda dalil. Bitaisiril af'ali wa ta'siriha, dengan mudahnya berbuat sesuatu atau sulitnya berbuat sesuatu. Ya disitulah menjadi tanda hati itu seperti apa. Kalau ada orang, ini buktinya Pak, ya ada pengajian, gampang sekali, datangnya gampang, diajaknya gampang, bahkan kalau tidak datang dia merasa nggak enak, merasa ada yang tertinggal, merasa kecewa terhadap dirinya. Oh, ini akhlaknya sedang mulia, hatinya sedang mulia. Bisa jadi ada orang Pak, ya mau ngaji mau nggak ngaji biasa saja, datang iya enggak juga nggak apa-apa. Ada nggak begini? Bahkan kan bisa jadi Pak, ya mau ngapain sih, sudah dari sekian lama ngaji terus, emangnya ilmu yang ada masih kurang terus. Ngaji sudah sekian lama, udah pakai aja dah ilmu yang sudah punya itu, yang udah ada. Bisa jadi namanya pikiran orang. Nah ini kalau tandanya istidlalnya di sini. Makanya turaqib, raqaba yuraqibu, artinya mengintai terus. Makanya malaikat raqib itu malaikat pengintai, penjaga. Ini tugas kita setiap saat, hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, sulit apa mudah Pak? Ya salat, ya semua perbuatan, dia mudahnya itu kemana dan sulitnya kemana gitu. Paham ya? Ya, sedangkan tugas, perbuatan, perintah, dorongan dalam diri kita ini kan banyak sekali macamnya. Macam-macam itu dorongan itu Pak. Kira-kira kalau nafsu kita habis subuh begini didorongnya kemana ini Pak? Hah?
Nafsu kita ngedorong kemana nih, ngajak kemana ini? Tidur paling habis subuh hari Ahad ya. Wah enak bener itu Pak. Masuk kamar nyalain AC, tarik selimut tebelnya. Oh, bangun-bangun jam 9 nanti. Oh, Allah. Iya Pak, Masya Allah ya. Nah ini Pak, jadi taisir dan ta'sir. Taisir kita ini kemana ini? Mudahnya kita ini ya kemana Pak? Dan sulitnya kita itu yang mana? Ya Rabbana, ini sahabat lama sudah muncul lagi nih Pak. Sudah 3 hari ini muncul lagi nih sahabat karib lama ini. Ya saya berdoa dan mohon doanya mudah-mudahan nggak betah lama, cepat pulang dia. Batuk ya, Masya Allah. Bismillah. Allah ya. Hatta tanqati'a alaqata qalbik anil iltifati ilal mal, sampai hati kita itu terlihat tidak mudah, cenderung ada alaqah, ada sambungan, ada ikatan. Yang ikatan ini bisa kuat, bisa tidak, terhadap kecenderungannya hal-hal duniawi yang melalaikan, hal-hal dunia yang melalaikan. Jadi tidak ketemu kecenderungan hati yang semacam itu. Nah itu baru itu tanda kembalinya hati itu menjadi sehat. Dulu sering lalai, dulu ya kalau sempat sholat, nggak sempat ya udah dijalani sekian lama, sekian tahun. Misalnya semacam itu Pak. Wah sekarang ya Arab ada kesibukan apa saja, letakkan dulu, bedakan dengan dulu berarti. Nah, ini putus sudah alaqah, ikatan yang mengikat kuat, anil iltifati ilal mali wad dunya wa zuhrufiha, karena gemerlap-gemerlapnya dunia, harta dan sebagainya, dengan rayuan-rayuannya itu akhirnya mengikat kita. Bangun tidur ingat pekerjaan, mau tidur yang diingat pekerjaan. Ada yang pernah mengalami begini Pak, ya bepergian kemana, kalau kita kan tidak, bangun tidur ingat Allah dulu, betul. Soal pekerjaan tetap dijalankan, tapi bukan itu alaqah pertama, ikatan yang pertama yang muncul pada diri kita. Nah ini antara ta'sir dan taisir tadi itu. Kemana mudahnya kita ini? Ya. Fala tamilu ila badlihi wala ila imsakih bal yasiru indaka kalma. Maka nanti akan menjadi seperti air. Cenderungannya kita ini kemana ini? Seperti air. Fala tatlubu fihi ila imsakihi li hajatin muhtaj. Bisa saudara sekalian, kalau air, gimana air? Salah satu filsafatnya, filosofisnya air itu banyak, kita bisa maknai Pak. Dengan orang yang punya air, itu pasti siapa yang tidak membutuhkan air? Betul tidak? Semua kita butuh air. Tapi dimanfaatkannya pasti pada saat butuh. Betul tidak? Kalau nggak butuh nggak mungkin ngambil air. Tapi kalau sudah butuh, ya kan? Ya baru airnya diambil, namanya lagi butuh dia Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ia lagi butuh, begitu kan ya? Ya karena ketemu perkataannya dimanfaatkan begitu Pak. Silakan yang lain. Sudah ada, sudah nyampe Pak. Sudah nyampe itu. Oh iya itu dengan, oh itu sudah lengkap itu, Masya Allah itu sudah lengkap itu, silakan itu. Saya baru air minum saja ini Pak. Berarti wallah ya, cuman biasa saya itu biasa sudah bungkusan sudah nunggu gitu. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah. Seperti air. Air itu kalau kita butuh baru diambil. Entah apa kebutuhannya. Bu-ibu ya dengan air, lihat itu hidupnya wah nggak pernah terpisah dengan air ini, butuh kebutuhannya itu. Kalau tidak butuh ya tidak, dia dibiarkan dia. Fala tatlubu ila imsafihi ila imsakihi li hajatin muhtaj au badlatin li hajatin muhtajin
Wala yatarajjahu indal badri alal imsak. Ya, kita akan menggunakan air itu sebutuhnya, seperlunya. Kalau nggak perlu, kita tahan. Jadi kalau ada orang punya air Pak, kemudian dia tidak butuh, dia pakai. Gimana itu kira-kira? Apa yang terjadi? Pemborosan. Betul. Dibuka kerannya padahal nggak perlu, Pak. Ya meluap, kebuang. Tidak ada makna, tidak ada arti apa-apa. Ya kita maklum hal demikian. Ini analogi Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sederhana sekali Pak, tapi sangat masuk. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian air pun juga demikian. Kalau air itu yang kita butuhkan setiap saat, lalu tidak ada Pak, kayak apa hidup kita kira-kira? Atau sulit saja mencari air? Sudah seperti apa kita? Allah, hadirin rahimakumullah. Nah, ya, makanya dalam ayat Quran itu ada ini khusus memang air beneran Pak. Di akhir surah Al-Mulk itu bagaimana itu ayatnya itu? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Ada itu ayatnya? Faman ya'tikum bima'im ma'in. Ya, katakan Muhammad, in asbaha ma'ukum ghawra, kalau seandainya air di sekitarmu itu mengering seketika. Kalau air ini Pak mengering seketika, ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Ya. Faman ya'tikum bima'im ma'in, siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian mata air yang lain? Siapa yang bisa bikin air selain dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mampu sebenarnya kalau mau mengeringkan air di sekitar kita ini Pak. Allah, na'udzubillah. Oleh karena itu ya kalau punya air ya seperlunya. Jangan mubadzir, jangan israf, jangan berlebihan. Ya begitu hadirin rahimakumullah. Sekalipun kita ini mudah air, nggak masalah mudah air. Sungai misalnya tetap saja. Kehati-hatian semacam itu dipentingkan. Nah itu kalau kita lihat ayat tersebut Pak. Ya. Wala yatarajjahu indakal badlu alal imsak. Maka demikian tidak akan cenderung lebih berat untuk melakukan ya penggunaan terhadap air tersebut alal imsak, terhadap menahan. Iya, maka kita harus ada perasaan, oh ini nggak penting, nggak perlu ini. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga hati untuk menghadapi segala kehidupan dengan peliknya. Fakadzalika fakullu qalbin shara kadzalik. Kalau ada hati menjadi semacam demikian, hadirin rahimakumullah, faqad atallahu saliman an hadzal maqam. Maka akhirnya Allah akan menjadikan hati itu selamat. Ya, jadi kalau semuanya hati-hati itu ada dorongan baik, ada dorongan buruk. Ada dorongan mulia, ada dorongan hina. Kalau semua tidak ada nahan Pak, baik mau, buruk mau, mulia mau, hina mau, ya hatinya tidak akan salim. Tidak akan salim. Bukan qalbun salim itu. Tetapi kalau kita pasti ada itu Pak. Yang dibutuhkan yang mana, yang harus ditahan yang mana. Betul tidak? Nah, ini baru masuk kepada ya analogi Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali seperti air itu. Siapa di antara kita yang tidak butuh hati? Ya semua pasti punya hati, semua butuh hati Pak. Cuman kan ada perkataan begini Pak, ada orang punya hati tapi tidak berhati. Ada nggak begini kan? Kadang-kadang ucapan kita sehari-hari itu nggak punya hati, benar itu orang, betul. Ada kan begitu? Apa dia nggak punya hati itu orang? Ada hatinya Pak, tapi dia punya hati cuman tidak berhati. Mungkin begitu bahasanya barangkali ya. Ya kenapa? Karena itu tadi Pak, tidak ada kehati-hatian, sembrono. Bahkan kadang-kadang malah kebalik Pak, seperti inaun mangkus itu dalam sabda Nabi itu, seperti tempat yang tertelungkup itu. Terbalik kedudukan hatinya itu, yang baik dikira buruk, yang buruk dikira baik. Nah terbalik ini Pak. Kalau yang benar kan begini, mangkok yang benar itu bisa diisi apa saja, besi masuk. Ya, asal jangan
jangan bocor. Nah, kalau bocor ini namanya munafik, ini hati munafik. Bocor dia, walaupun posisinya tepat, atau fasik. Fasik munafik itu tepat, cuman Pak, bocor. Nah, ini kalau sudah tertelungkup, ini adalah orang-orang syirik, musyrik, kafir, murtad. Nah, itu orang hatinya tadinya benar, begitu murtad kebalik dia. Allah, ya Rabbana na'udzubillah. Nah, orang-orang yang semacam itu tidak qalbun salim, bukan hati yang selamat. Wa yajibu an yakuna saliman an sairil akhlaq. Oleh karena itu wajib hukumnya hati kita ini kita selamatkan dari semua akhlak-akhlak yang madmumah, yang tercela itu. Hatta la yakuna lahu alaqatun bi syai'in, sehingga hati itu tidak ada ikatan dengan sesuatu mimma yata'allaqu bid dunya, dari yang berkaitan dengan dunia yang melalaikan itu. Yang melalaikan, Pak. Karena dunia tidak selamanya melalaikan, betul tidak? Kalau dunia itu di tangan orang-orang yang bertakwa, tidak masalah. Bahkan bisa menjadi dunialah penyebab kita selamat. Duit yang menjadi penyebab kita selamat. Harta menjadi penyebab kita selamat. Tapi jika harta, duit, itu semua dunia, itu di tangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya Pak, seperti kita semua insya Allah. Mudah-mudahan terus Allah bisa memberikan ketakwaan kita semakin lama semakin bertambah, semakin kuat. Amin. Allahumma amin. Ya Pak. Hatta la tamila ila dunya, la tata'allaqu bid dunya. Jadi tidak ada ta'alluq, tidak ada ikatan dengan dunia. Ya, hatta tahilan nafsu anid dunya munqati'atun. Nah, sampai hati itu atau jiwa kita itu putus dengan dunia yang melalaikan itu. Munqati'ah. Munqati'ah itu putus, Pak. Jadi semua diajak berguna, bermanfaat. Sementara kita lihat orang-orang lain, semakin banyak hartanya, semakin menjadi-jadi dia. Ya, berani kepada Allah. Betul. Ada yang begini, Pak, semakin dikasih mudah, semakin kaya raya, wah, semakin berani kepada Allah, semakin melanggar, semakin menentang kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Na'udzubillah. Nah, kita dengan perjuangan semacam itu silakan. Banyak harta boleh, banyak duit sebanyak apapun silakan. Tetapi tidak ada alaqah, tidak ada ikatan hati dengan harta yang kita miliki itu yang menjadikan lalai kepada Allah, tidak. Ya. Munqati'atul alaiq minha ghairu multafitatin ilaiha, yang tidak selalu cenderung menoleh, ya, menghadap kepadanya, wala mutasyawwiqatun ila asbabiha, dan dia tidak akan melakukan sebab-sebabnya. Fa inda dzalika, kalau ada orang semacam itu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini tentu harapan kita semuanya dalam hidup ini. Kita akan berakhir kehidupan ini tidak akan pernah selama-lamanya. Tarji'u ila rabbiha, maka orang tersebut akan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka semua raji'una ila Allah, ketika mereka kembali kepada Allah, ruju'an nafsil mutmainnah, semua kembalinya itu dengan keadaan diri yang tenang, diri yang tentram, nafsul mutmainnah, yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka akhirnya kita akan menjadi hamba-hamba yang semacam ini, jiwa-jiwa yang kita dambakan semacam ini pada saat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat raji'una ilallah, pada saat kembali kepada Allah. Nafsul mutmainnah, jiwa kita ini tentram, jiwa kita ini tenang, radiyatan mardiyah, kita redha kepada Allah, Allah pun redha kepada kita. Bukan cuma kita yang redha, tapi Allah yang redha kepada kita, Pak.
radiyatan mardiyah. Ini sebenarnya yang kita dambakan setiap saat dalam hidup ini, hadirin rahimakumullah. Dengan segala perjuangan-perjuangan kita, dengan segala ibadah kita, puncaknya ini yang kita harap. Akhirnya pantas dikatakan oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai hambaku, termasuk bagian daripada hambaku yang aku cintai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan kalian masuk ke dalam surgaku. Hadirin rahimakumullah, ini tidak akan datang begitu saja. Ini harus diperjuangkan, dan ini munculnya daripada hati. Mau punya hati salimun atau sakimun, hati yang selamat atau yang sakit. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada nafsun itu mutmainnah, ada hati yang tentram, berarti ada hati yang goncang, ada jiwa yang goncang nanti, Pak. Wallahu a'lam. Makanya ketika kembali membaca ayat ini, saudara sekalian rahimakumullah, pasti kita teringat, pasti kita berdoa memohon kepada Allah agar kita nanti ketika kembali kepada Allah, semua kita dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tentram, wahai hati-hati yang selamat, irji'i ila rabbik, ayo kembali kepada Tuhanmu, kembali kepada Tuhanmu, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kalian sudah redha sekian lama kepada Allah, Allah pasti redha kepada kalian. Maka hadirin rahimakumullah, ketika Nabi SAW bersabda, kita jangan sampai keluar dari alam fana dunia ini kecuali kita bisa berbaik sangka kepada Allah, ya. Karena selama ini sudah baik kepada Allah, kita redha kepada Allah, maka kita yakin Allah akan redha kepada kita. Nah, kalau kita pada saat rujuk ilallah, kembali kepada Allah, ada rasa, ada keyakinan semacam itu, selamat kita, hadirin rahimakumullah. Tetapi bagaimana orang bisa merasa Allah redha kalau dia selama ini tidak redha kepada Allah? Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang redha kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kembali kita kepada Allah nanti nafsun mutmainnah. Amin, Allahumma amin. Ya, fi zumrati ibadillahil muqarrabin, kembalinya kita itu termasuk golongan ibadallah, hamba-hamba Allah al-muqarrabin, mereka yang dekat kepada Allah. Kita termasuk bagian daripada muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa muqarrabin itu? Minan nabiyyin, para nabi. Minan nabiyyin, para nabi. Kita termasuk golongan para nabi. Wasiddiqin, dan golongan para siddiqin. Wasyuhada wassalihin, kita termasuk golongan syuhada. Hadirin rahimakumullah, betapa orang yang mengaji semacam ini di majelis ilmu itu tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, dia terus menerus. Ketika mereka berakhir kehidupannya, mereka termasuk orang-orang yang diberikan pahala syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis ada orang mereka meninggalnya syuhada, padahal meninggalnya di tempat tidurnya, mereka meninggalnya di kamar. Artinya mereka tidak meninggal di medan perang, tidak, tetapi mereka syuhada. Inilah seperti orang-orang cinta terhadap hudhur majalis ilmin seperti kita semua. Betapa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk zumratil muqarrabin, kalau kita termasuk golongan orang-orang yang dekat kepada Allah, kalau kita termasuk golongan para nabi, kalau kita termasuk golongan as-siddiqin, kalau kita termasuk golongan asy-syuhada, maka Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik kawan dekat kita. Bagaimana kita berdekatan, bersahabat, berkawan dengan para nabi, para syuhada, para aulia, para salihin, para siddiqin. Hadirin rahimakumullah, di dunia saja saat-saat ini saudara, kalau kita kembali, kalau kita berkumpul dengan hamba-hamba saleh semacam ini, begini senangnya,
Betul tidak? Kita ngobrol dengan hamba-hamba saleh, punya keperluan apa, kita langsung dia, Masya Allah, nggak pakai mikir panjang. Oh, barangkali ada yang bisa saya bantu. Betul. Berapa kali kita mendengar begitu? Barangkali apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Padahal keinginan kita dibantu itu kecil, tidak sebesar di sana. Sementara di sana, ya Rabb, hadirin rahimakumullah, pertolongan akan sangat tinggi kita butuhkan. Dan bagaimana kita bersahabat, kita berdekatan dengan para anbiya, para syuhada, para salihin. Maka semoga kita termasuk golongan ini semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin ya arhamar rahim. Jam 6 sudah lewat itu ya. Tapi belum isyraq, Pak. Belum ya. Mungkin biasanya suka ada tambahan-tambahannya. Ya, saya tidak melengkapnya daripada kajian sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ya. Saya melanjutkan saja, jadi ketemu bahasan-bahasan barangkali memang ya rezeki bagi kita semuanya. Amin. Allahumma. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, sekelumit barangkali. Silakan ditambahkan hal-hal yang lain di luar tema pun tidak mengapa. Alhamdulillah, saya mengerti bahasa kita yang baru saja menyampaikan pelajarannya pada kita terkait dengan masalah hati. Ini mengingatkan kepada kita tentang firman Allah dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita dari perut kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka Allah menjadikan kita itu telinga, mata, dan hati. Tujuannya agar kita bersyukur pada Allah SWT. Barangkali ada pertanyaan, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus yang disampaikan Pak. Sebenarnya di dalam diri kita ini ada 3, Pak. Ada hati, ada akal, dan nafsu. Nah, di antara yang 3 ada dalam diri kita ini, apakah mereka saling berkomunikasi dalam menghadapi sesuatu masalah, atau masing-masing berdiri sendiri-sendiri menurut kemauannya sendiri-sendiri? Bagaimana Pak? Supaya kita bisa menjadi apa yang dibilang tadi itu, yang dipanggil Allah tadi, Nasrullah. Nah, gimana itu Pak? Antara yang 3 ini apa saling berdiri sendiri-sendiri, atau saling mereka berkomunikasi menghadapi masalah yang kita hadapi di dalam diri kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dijauh dulu saya takutnya. Mungkin ya kalau seluruhnya nanti lupa saya pertanyaannya.